Minggu malam 15 Agustus 1971. Jutaan orang Amerika lagi duduk santai di depan TV. Tiba-tiba siaran favorit mereka keputus. Muncul Presiden Richard Nixon dengan muka yang kelihatan serius banget. Dia ngomong satu kalimat yang kedengarannya teknis, tapi sebenarnya bagi banyak pengamat ekonomi, itu adalah awal dari penggerusan tabungan kita semua secara perlahan. Nixon bilang, "Saya sudah memerintahkan Sekretaris Treasury untuk menghentikan sementara konversi dolar ke emas. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets." Gini, sekilas mungkin kedengarannya nggak penting-penting amat ya. Tapi coba dengerin ini baik-baik. Dengan satu kalimat itu, Nixon baru saja mengubah uang kertas di dompet kalian menjadi sesuatu yang nggak punya dasar fisik apapun, melainkan hanya menjadi jelmaan dari janji atau keyakinan. Malam itu, sistem keuangan dunia yang udah berjalan ratusan tahun berubah total cuma dalam waktu satu malam. Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh? Kenapa orang tua kita dulu bisa beli tanah ratusan meter cuma pakai gaji pegawai biasa? Sementara kita yang kerja sampai tipes di gedung tinggi atau kantor-kantor, mau beli rumah tipe 36 meter aja, harus nyicil sampai rambut ubanan. Ini bukan cuma soal kalian kurang rajin atau kurang nabung. Masalahnya berakar dari malam itu. Malam di mana uang berhenti jadi aset nyata dan mulai bertransformasi jadi instrumen utang. Oke, sebelum kita bedah kebijakan Nixon, kita harus paham dulu gimana dunia bekerja sebelum tahun 1971. Karena jujur aja, sistem dulu itu jauh lebih transparan dibanding sekarang. Sebelum ada uang modern kayak sekarang, manusia tuh awalnya transaksi pakai sistem barter. Jadi tukar-tukaran barang langsung. Ribet? Jelas. Coba aja kalian tukar ayam peliharaan kalian sama jasa potong rambut. Orang butuh alat tukar yang lebih praktis dan ada standarnya. Akhirnya emas dan perak mulai dipakai sebagai alat tukar karena nilainya dianggap stabil dan semua orang setuju emas dan perak itu adalah logam berharga. Nah, makin kesini perdagangan makin rame. Orang jadi mikir, aku nyimpen emas segini banyak di rumah, aman nggak ya? Akhirnya mereka nitipin emasnya ke tukang emas atau tempat penyimpanan khusus yang nantinya jadi cikal bakal bank. Dan sebagai bukti, mereka dikasih semacam surat yang nunjukin kalau mereka punya emas dengan jumlah tertentu. Inilah yang kalian mungkin juga pernah dengar istilah banknotes. Terus, karena orang juga makin malas ribet tuker banknotes ke emas, mereka mulai pakai kertas itu buat bayar-bayar. Jadi nggak perlu lagi bawa emas batangan kemana-mana. Tinggal kasih banknotes-nya ke tukang cukur. Biar nanti si tukang cukur juga bisa nuker kertas itu jadi emas, kapanpun dibutuhin. Jadi intinya, zaman dulu uang itu bukan sekedar kertas yang dicetak ada angkanya. Uang itu adalah bukti kepemilikan emas. Sistem itu dinamakan dengan sistem Bretton Woods. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia sepakat kalau dolar Amerika adalah jangkar segalanya. Kenapa dolar? Karena saat itu Amerika punya cadangan emas paling banyak di dunia. Semua mata uang dunia dipatok ke dolar, dan dolar dipatok ke emas. Simple, stabil, dan yang paling penting, pemerintah nggak bisa asal cetak duit kalau emasnya juga nggak nambah. Nah, sekarang kita bahas si pemeran utamanya, Richard Nixon. Nixon ini orangnya pinter, ambisius, tapi punya satu sifat yang sangat menonjol. Sangat kompetitif dan penuh kecurigaan alias paranoid. Dia selalu ngerasa posisi Amerika lagi terancam oleh negara lain. Nixon pengen Amerika selalu jadi bos di dunia, tapi dia dapat warisan situasi yang benar-benar kacau. Amerika lagi kejebak perang di Vietnam yang biayanya gila-gilaan, plus dia punya ambisi bikin program-program sosial besar di dalam negeri, biar dia populer dan kepilih lagi jadi presiden. Masalahnya cuma satu, kas negara mulai menipis.
Dan di zaman itu, kalau negara mau punya uang cash lebih, negara harus punya emas lebih banyak di gudang. Negara nggak bisa main cetak aja kayak ngeprint makalah. Disinilah badai itu mulai datang. Situasi makin panas di akhir tahun 60-an. Amerika mulai ngakalin sistem yang dia bikin sendiri. Mereka cetak dolar banyak banget buat nutup biaya perang Vietnam kala itu. Padahal jumlah emas yang mereka punya di gudang nggak bertambah sesuai yang mereka cetak. Mereka pikir negara lain nggak bakal sadar kalau nilai dolar sebenarnya lagi diencerkan. Tapi pemimpin dunia lain nggak bego. Negara-negara lain, terutama Prancis yang dipimpin sama Charles de Gaulle, mulai curiga. Amerika, kalian kok kayaknya cetak dolar kebanyakan? Emang emas di Fort Knox masih cukup buat nge-backup semua kertas itu? Lalu di masa kepemimpinan Presiden Prancis Georges Pompidou, Prancis benar-benar kirim kapal angkatan laut mereka ke berangkas Bank Federal Reserve New York buat menjemput dan nukerin tumpukan cadangan dolar mereka jadi emas fisik. Mereka mau bawa pulang emasnya ke Paris, karena mereka tahu emas jauh lebih stabil nilainya daripada sekedar uang kertas cetakan Amerika. Amerika panik luar biasa. Kalau semua negara ikutan panik dan minta emas mereka dikembalikan, gudang emas Amerika bakal kosong dalam hitungan minggu. Amerika bakal dinyatakan bangkrut secara sistematis di depan mata dunia. Di titik inilah Nixon sadar. Dia harus melakukan sesuatu yang radikal. Dia punya dua pilihan. Hentikan perang Vietnam, potong anggaran belanja negara secara drastis, dan biarkan ekonomi melambat, atau dia jalanin strategi sulap ekonomi. Sebagai orang yang gak mau kelihatan lemah, Nixon milih cara yang paling kontroversial. Dia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dolar gak lagi nge-backup emas. Dadakan, tiba-tiba banget, dan bikin gempar sampai dunia menyebut momen itu dengan Nixon Shock. Dia ingin membebaskan Amerika dari keterbatasan fisik emas, supaya dia bisa mengatur jumlah uang sesuai kebutuhan politik dan ekonominya. Melakukan hal kayak gitu itu bukan perkara kecil. Itu sama aja kayak kalian bilang ke seluruh dunia kalau peraturan permainan yang kita sepakati bareng-bareng sekarang aku batalkan sepihak. Nixon tahu dia harus melakukannya secara mendadak biar nggak ada gejolak pasar yang berlebihan. Fakta unik. Nah, di sini ada sebuah fakta unik yang nggak banyak orang tahu, tapi jadi bukti kecerdikan Presiden Amerika yang satu ini. Nixon manggil tim penasihat ekonominya secara rahasia ke Camp David pada Jumat sore, 13 Agustus 1971. Kenapa hari Jumat sore? Karena dia tahu pasar saham bakal tutup di akhir pekan. Dia mau melakukan langkah ini saat semua orang lagi santai liburan dan pasar nggak bisa langsung bereaksi. Selama akhir pekan itu, para ekonom top Amerika dikurung di sebuah ruangan. Mereka dilarang pakai telepon, dilarang hubungi keluarga, bener-bener kayak lagi rapat intelijen. Mereka debat hebat, ada yang beneran takut dan memperingatkan kalau langkah ini bakal memicu inflasi besar di masa depan dan bikin harga aset nggak terkendali. Tapi Nixon sudah bulat tekadnya. Dia lebih milih dengerin penasihatnya yang bilang kalau ini adalah satu-satunya cara buat nyelamatin dominasi Amerika, tanpa peduli apa dampaknya buat ekonomi dunia dalam jangka panjang. Momen sulitnya, Amerika sebenarnya sempat coba nambal sistem emas ini berkali-kali, pakai kebijakan koordinasi dengan bank sentral negara lain, tapi selalu gagal karena Amerika sendiri yang paling gak disiplin dalam mencetak uang untuk biaya perang dan politik. Kembali ke momen pidato televisi itu. Nixon duduk, menatap kamera dengan gaya bicara yang tenang. Ini adalah momen yang sangat krusial. Jutaan orang yang sudah kerja keras bertahun-tahun dan nabung buat masa depan, gak sadar kalau sistem penyimpanan nilai mereka baru aja diubah secara fundamental. Nixon bilang langkah ini adalah untuk melindungi dolar dari spekulan. Padahal, kenyataannya adalah sebaliknya. Dia baru saja membuat dolar menjadi mata uang fiat. Kata fiat itu bahasa Latin yang artinya jadilah. Jadi,
Uang itu punya nilai cuma karena pemerintah bilang uang itu sah. Nggak ada lagi emas yang menjamin di belakangnya. Kepercayaan rakyatlah yang jadi jaminannya. Keesokan harinya, dunia langsung panik. Pasar keuangan kacau balau. Nilai mata uang banyak negara jadi nggak menentu. Orang-orang di berbagai belahan dunia bingung karena sistem yang sudah dipercaya puluhan tahun tiba-tiba hilang. Disinilah sistem uang berbasis emas benar-benar berakhir. Sejak saat itu, pemerintah Amerika kayak punya superpower dengan mencetak uang. Butuh anggaran buat kebijakan baru, tinggal atur pencetakannya. Tapi dampaknya bagi kita, harga barang-barang mulai merayap naik secara konsisten, sementara daya beli uang yang kita simpan pelan-pelan terkikis. Simpelnya ada satu quotes dari ekonom terkenal, Barry Eichengreen, yang bunyinya, buat pemerintah Amerika Serikat, biaya cetak uang $100 itu cuma beberapa sen doang. Tapi negara lain harus bayar pakai barang atau jasa beneran cuma demi selembar $100 itu. Gokil banget kan? Setelah sistem emas runtuh, sekarang Amerika harus mikir gimana caranya supaya dolar tetap laku di dunia. Biar orang nggak mikir, kalau udah nggak ada emasnya, buat apa kita masih simpen dolar? Maka lahirlah sistem petrodolar di pertengahan era 70-an. Amerika bikin kesepakatan cerdik sama Arab Saudi. Kalian jual minyak cuma boleh pakai dolar Amerika. Sebagai gantinya, kami kasih perlindungan militer dan teknologi. Karena semua negara butuh minyak buat industrinya, otomatis semua negara harus nuker uangnya ke dolar. Itulah yang bikin dolar tetap jadi raja dunia sampai sekarang, meskipun gak didukung emas lagi. Amerika pun punya kemewahan buat mencetak uang dari angin untuk membiayai kebutuhan mereka selama dunia masih butuh minyak dan dolar. Tapi bagi kita, dampaknya terasa di angka-angka yang kita lihat di grafik ekonomi. Ada fenomena yang disebut para ekonom sebagai The Great Decoupling. Sejak awal 70-an, produktivitas pekerja terus naik. Tapi kenaikan upah kita nggak bisa ngejar kenaikan harga aset. Kenapa harga rumah jadi mahal banget? Karena rumah adalah aset fisik yang jumlahnya terbatas. Sedangkan jumlah uang fiat terus bertambah banyak karena dicetak terus. Ibaratnya, kalian lagi balapan lari, tapi garis finishnya dibawa lari pakai motor, sementara kalian cuma lari pakai kaki. Jadi, kenapa cerita soal Richard Nixon tahun 1971 ini penting buat kalian pahami? Karena kita semua masih hidup di bawah bayang-bayang keputusan itu. Kita hidup di sistem di mana nilai uang kalian sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan bank sentral. Inflasi yang kita rasakan tiap tahun sebenarnya adalah konsekuensi logis dari sistem uang fiat ini. Pesan moralnya, kalian harus sadar kalau inflasi itu adalah realitas permanen sejak emas dilepaskan dari uang. Menyimpan seluruh kekayaan cuma dalam bentuk uang tunai di bawah bantal atau tabungan biasa di bank mungkin bukan langkah paling bijak untuk jangka panjang. Nixon mungkin sudah lama meninggoy, tapi kita yang lahir setelah beberapa generasi masih kena getahnya juga. Efek dari keputusannya masih menghantui di struk belanjaan kalian, di harga emas yang naik terus gak karuan, dan di sulitnya generasi kita buat beli rumah. Saran aku buat kalian, jangan cuma jadi penonton ekonomi. Mulailah belajar buat mengalihkan sebagian hasil kerja keras kalian ke aset-aset yang nilainya terjaga. Entah itu emas, properti, saham, atau investasi pada skill kalian sendiri. Jangan biarkan nilai kerja keras kalian tercuri oleh inflasi yang nggak pernah berhenti. Aku mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah dunia bakal lebih stabil kalau kita balik ke standar emas? Atau sistem sekarang sebenarnya udah yang paling praktis dan pas buat kemajuan zaman? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu gimana perspektif kalian. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar.